emiten, teman-teman emiten itu bisa hadir juga ya di acara kopi petang ini, dan diawali oleh Ibu Ratna dari Waskita Karya 2 minggu yang lalu ya. Ibu Ratna, terima kasih sekali kehadirannya, dan kami sedang menanti konfirmasi dari Tambang Timah sebetulnya ya, dan juga Aneka Tambang melalui Pak Bronto ya. Tadi sudah disarankan Pak Bronto akan mengantarkan ke Korseksnya. Ya, Bapak Ibu, acara kopi petang ini memang acara santai untuk kita warga Investa dan nasabah-nasabah BNI Sekuritas di Semarang, itu untuk ngobrol bareng ya mengenai ya apa aja mengenai investasi di pasar modal, dan ini adalah satu bentuk edukasi sebetulnya dari Investa ini untuk Bapak Ibu semuanya, karena investasi ini butuh pengetahuan ya, butuh pengetahuan. Dan kami menyambut baik peraturan baru dari Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan sekuritas itu punya kewajiban untuk edukasi ya kepada nasabah-nasabah. Ini yang kami sambut dengan baik. Dan kami Investa ini adalah lembaga pelatihan ya, yang semula pelatihan profesi, sekarang lebih menekuni pelatihan untuk para investor, karena investor adalah pelaku utama di pasar modal kita selain emiten dan perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah, kita tahu, saya senang ya tadi warga Investa hari ini nampaknya cerah ya, atau 2 hari kemarin ya, ketika indeks harga saham gabungan kita menghijau ya, dan ini sangat di luar atau melebihi ekspektasi ya, termasuk saya yang semula saya memprediksi 6.500 baru nanti akhir Oktober, ternyata IHSG lebih cepat menanjaknya, dan hari ini sudah tembuskan di 6.600. Saya pikir akhir tahun tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 6.800 ya. Tetapi tentu kita bukan garis lurus ya, pasti ada fluktuasinya gitu. Dan kita masih menghadapi tapering ya, kira-kira bulan November yang akan datang nih, bagaimana tapering kondisinya itu kita belum tahu ya seperti apa. Saya kira di kesempatan malam ini boleh kita diskusikan ya, ada Pak Hasan, ada juga Pak Ardianus dari Analis Bank Indonesia, moga-moga sudah hadir Pak Ardianus. Dan yang kali ini adalah seperti permintaan dari teman-teman ya, dari harga komoditas yang luar biasa ya dalam 2 pekan ini mungkin ya, itu naiknya spektakuler ya, ini di luar dugaan ya, tiba-tiba ya naik, tetapi kenaikannya luar biasa. Dan saya sendiri kemarin sudah memperkirakan bahwa ini akan ada terjadi koreksi, tapi ternyata hanya koreksi sehari, harga batu bara, minyak naik lagi ya. Dan ini nanti Pak Hasan yang akan bisa menjelaskan semuanya tentang komoditas nih. Beliau ini kalau saya ngikutin terus Pak Hasan bagaimana berinvestasi, dan khususnya untuk saham-saham yang berbasis komoditas ya, pertambangan itu luar biasa ya. Dari waktu ke waktu saya ikutin ya. Nanti prediksinya memang tidak instan. Beliau memberikan satu argumen dulu dan di-share semuanya di grup kita investasi, sehingga semua tahu ya bagaimana. Kita masih ingat ketika Aneka Tambang Pak Hasan beli LSIP itu, ingat semua, dan itu pasti bukan sembarangan. Pak Hasan itu memberikan satu analisisnya ya tentang satu harga saham itu dengan berbasis, tentu beliau adalah seorang fundamentalis, analisanya dan prospek ya, sehingga melihat harga komoditas yang akan diramalkan oleh Pak Hasan itu terbukti semua. Nah,
pada kesempatan ini Pak Hasan berkesempatan hadir ya di tengah-tengah kita. Pak Hasan adalah salah satu mentor kita, dan kita ada beberapa mentor lagi. Pada kesempatan ini alhamdulillah bisa hadir. Pak Hasan, terima kasih kehadirannya. Jadi malam ini gini Pak Hasan juga tidak menyiapkan secara khusus materi gitu ya. Memang dari awal kemarin kita sudah bicara, ya santai aja kita ngobrol, ngopi bareng gitu kan, sambil ngomong-ngomong. Nah, memang topiknya yang kita harapkan adalah tadi kemampuan Pak Hasan di dalam memprediksi harga komoditas itu loh Pak Hasan, yang teman-teman pengen mengetahui seperti apa Pak Hasan memprediksi itu, kok bisa sekarang bisa terjadi seperti ini, dan bagaimana nanti yang ke depan Pak Hasan. Oke, silahkan Pak Hasan, pada kesempatan yang baik ini di acara Kopi Petang Investa, ngobrol bareng, dan waktunya kami silahkan ke Pak Hasan. Nanti pada kira-kira 45 menit, dan dipersilahkan setelah itu tanya jawab apa saja ya. Dan di sini ada beberapa teman-teman yang juga saya kira mempunyai satu kemampuan ya, seperti Pak Ardianus yang memang sudah kita kenal bersama sebagai analis keuangan ya, khususnya perbankan. Itu ada teman-teman yang lain juga yang ahli. Pak Blonto syukur-syukur bisa hadir ya, dari grup Aneka Tambang, itu bisa menjelaskan dan bisa saling berdiskusi begitu. Terima kasih Pak Hasan, waktunya monggo Pak Hasan, saya persilahkan. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu dan Bapak-Bapak pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya masuk, ada dua hal dulu. Yang pertama, biasanya saya itu cuma kelihatan siluet, seperti hantu gitu, karena kamar studi yang temaram pada malam hari. Nah, malam hari ini saya seperti bintang film di bawah sorotan lampu. Jadi mudah-mudahan wajah saya kelihatan jelas, bukan hanya suaranya saja. Nah, terima kasih banyak Pak Hari, Pak Riki, Pak Aldi. Saya udah dikirimin lampu. Wah, ini udah luar biasa. Pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf. Kemarin saya di WA Aldi itu sekitar pukul 1, pukul 2 mengenai topik yang berat, komoditi dan tapering. Dan saya punya beberapa janji untuk terima tamu di rumah. Jadi terus terang saya tidak sempat menyiapkan bahan sama sekali. Spontan apa yang ada di benak saya jadikan pengantar diskusi, lalu kemudian kita berdiskusi bebas. Mungkin ada beberapa poin sebagai pengantar diskusi. Pertama mengenai komoditas dulu lah. Pertama, saya ingin ngompori, berapa kali saya celotehi bahwa komoditas itu paling gampang. Jadi saya boleh bangga mengatakan saya tidak pernah gagal ketika investasi saham di komoditas. Kenapa? Karena pertama, harganya sangat transparan. Harga transparan. Beda dengan industri-industri lain. Dan ada referensi yang kedua, ada referensi harga dunia. Jadi kalau ditanya berapa harga nikel, ya gampang aja buka LME, di sana kita tahu harga nikel. Begitu ditanya harga timah, kita buka LME atau Shanghai Futures Exchange, kita tahu di sana. Dan referensi itu ada referensi global yang berlaku dari ujung mana. Jadi itu paling gampang referensi. Yang kedua, info mengenai demand dan supply komoditi itu tersedia dengan gampang. Jadi kita tahu bahwa Indonesia adalah produsen biji nikel terbesar di dunia, 24% dari persediaan dunia, dan seterusnya. Kita tahu Cina produsen batu bara terbesar, tapi juga konsumen batu bara terbesar dengan 4 miliar ton per tahun. Jadi dengan gampang kita bisa melihat. Yang ketiga, ini menariknya komoditi itu. Ketika kemudian seperti situasi sekarang, ketika terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand, dengan gampang kita bisa lihat. Dengan gampang, misalnya katakan tahun lalu, persediaan timah kita gabung di LME sama di Shanghai, itu ada kira-kira 10.000 ton. Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu hanya tinggal 3.000 ton, makanya saya celtuk di sana. Ini terjadi
kekurangan supply. Ketika kekurangan supply, kita tahu hukumnya bahwa harganya akan naik. Saya bicara mengenai produk dan perusahaannya, ya, tidak bicara mengenai saham. Kita akan naik. Dan ketika terjadi kesenjangan antara supply dan demand, permintaan dan penawaran, untuk sampai ke equilibrium baru, itu butuh waktu. Butuh waktu. Kita bisa saja kemarin berteriak-teriak, makanya ketika terakhir kita bicara itu orang berteriak mengenai energi terbarukan, saya mengatakan tidak. Dalam 5 tahun ke depan, batu bara itu tidak akan berkurang, bahkan naik. Boleh jadi prosentasenya sebagai sumber energi berkurang, tapi secara absolut tidak akan berkurang. Dan saya masih punya keyakinan itu. Itulah kira-kira. Jadi gampang sekali. Dan komoditi itu gampang membayangin kok. Mulai dari produksinya, kita nggak perlu pergi ke perusahaan, oke. Tapi tanpa ke perusahaan kita bisa membayangkan produksinya, pengolahannya, masuk ke industrinya, konsumsinya, dan seterusnya dengan gampang. Bayangkan kalau saya diceritain mengenai e-commerce misalnya, mengenai digital. Waduh, saya nggak ngerti-ngerti gitu loh. Jadi kalau komoditi sekali diceritakan ngerti, oh ini digali, emas itu dapat ore tanah, setiap tanah mengandung emas kemudian diolah jadi durabilion kemudian diolah jadi logam mulia dan seterusnya. Ini bisa dibayangkan, prosesnya bisa dibayangkan dengan jelas. Jadi itu sebabnya saya provokasi bahwa komoditi adalah sesuatu yang paling gampang dianalisis. Oleh sebab itu kalau kita berasumsi bahwa harganya berkorelasi positif dengan harga saham, paling gampang beli saham komoditas. Paling gampang. Oleh sebab itu saya berfokus kepada hal yang paling gampang, berspesialisasi pada saham-saham komoditas. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mulai begini. Agak tidak enak karena selama 1 tahun, IMF itu kita tahu bahwa IMF itu setiap 3 bulanan dia mengeluarkan quarterly report. Selama 1 tahun, IMF itu sudah menurunkan, memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurang asem juga, tapi mereka akan pertanggungjawaban. Cuman kita bacanya jangan enak. Ketika publikasi bulan Oktober, mereka katakan Indonesia tahun 2001 punya potensi pertumbuhan 6,1%. Wah, luar itu udah senang banget. Lalu kemudian ketika quarterly report bulan April 2021, dia koreksi itu, dia pangkas. Bukan 6,1 tetapi hanya 4,8. Oke. Pada bulan Juli kemarin dia keluarkan quarterly report baru, dia pangkas lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggal 3,9. Nah, berapa hari yang lalu keluar lagi versi Oktober. Jadi Oktober, April, Juli, Oktober mereka keluarkan itu. Mereka pangkas lagi potensi pertumbuhan Indonesia hanya 3,2% oleh karena ada gelombang kedua pandemi. Jadi, ya. Nah, apa konteksnya ini? Saya ingin mengatakan, saya kan selalu berbicara bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi komoditas. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi komoditas. Dan kita sangat bersyukur karena dikerani sumber daya alam yang luar biasa. Jadi, mungkin yang bisa saya katakan adalah, baik secara makro maupun mikro, nanti kita lihat mikronya artinya pasar modal, Indonesia harus memanfaatkan fenomena commodity super cycle ini semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi. Ini lebih gampang dilihat di kue ekonomi gross domestic product, produk domestik bruto kita. Kalau kita ambil komoditas itu 2 sektor saja ya. Sektor pertanian termasuk nelayan dan segala macam di situ, dan sektor pertambangan, pertanian termasuk perkebunan juga, ini komoditas-komoditas kita itu kan. Dia memiliki bobot sekitar 22,4% di dalam PDB. Jadi kue ekonomi kita itu 22,4% itu asalnya dari komoditas, baik dari pertanian, perkebunan maupun tambangan. Cukup besar. Itu lebih besar daripada industri yang hanya 19%. Jadi memang harus dimanfaatkan, betul-betul dimanfaatkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Ini kita bicara makro dulu sebelumnya. Ada 2 hal yang mesti kita soroti ini. Kita lupakan dulu mengenai new economy, mengenai green energy, mengenai digitalisasi. Karena itu nanti akan. Yang pertama,
ini sudah dilakukan oleh Jokowi. Kita harus menyambung rantai pasok yang putus. Saya ketika di BBJ selalu mengatakan salah satu tragedi ekonomi Indonesia adalah rantai pasoknya yang putus. Rantai pasok yang putus itu apa? Kita ambil contoh, itu perasmuan. Kita punya biji nikel tadinya. Kita ekspor biji nikelnya. Lalu oleh mereka diproduksi jadi ferronikel, ferronikel kemudian jadi stainless steel. Sekarang kita udah bisa ferronikelnya, udah lumayan. Ya artinya kita harus betul-betul berterima kasih pada Pak Jokowi yang hampir 50 tahun lebih Indonesia tidak pernah memikirkan tidak boleh ekspor biji nikel agar kemudian masuk ke dalam. Kita bayangkan sekarang boksit. Ini giliran berikutnya saya kira. Boksit itu diubah jadi alumina. Alumina diubah jadi aluminium. Nah, kita ekspor biji boksitnya, aluminanya kemudian kita impor. Jadi Inalum itu mengimpor alumina dari luar yang bahan mentahnya berasal dari Indonesia. Itu kurang asam betul-betul. Jadi nilai tambahnya. Hilirisasi. Nah, jadi ketika kemarin saya celoteh ketika peresmian smelter tembaga di JP Gresik itu sesuatu yang harus kita syukuri betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan pertama kali izin Freeport itu tahun 67 oleh Pak Harto, operasi pertamanya tahun 75, selama 50 tahun sumber daya alam Indonesia diambil, dikeruk oleh investor asing untuk bancaan mereka. Indonesia dapat apa? Hanya berapa gelintir manusia Indonesia dapat. Nah sekarang diambil alih Freeport-nya, kita udah dapat dividen luar biasa besar dengan 51%. Nah sekarang tidak boleh lagi biji tembaganya di bawah, harus diolah di dalam. Ya inilah hilirisasi. Tapi ada sebuah catatan, mestinya negara itu memakai strategi seperti pemegang saham, trading. Gimana caranya? Semua harga yang baik harus dijual. Jadi kalau saya menghayal, kalau saya Menteri Perekonomian, saya katakan jual semua yang harganya bagus. Orenya bagus dijual, bukan berarti hilirisasi, enggak apa-apa. Semua yang jual kita, agar kita mendapatkan devisa sebesar-besar mungkin. Pada saat yang bersama kita lakukan hilirisasi. Jadi sebab secara ekonomis kan begini, ini kan bisa diuji logika ekonomis biasa. Kalau seandainya boksit itu ketika jadi alumina nilai tambahnya naik 8 kali lipat, dari alumina ke aluminium sekian kali lipat, walaupun kita buka, biji boksit boleh diekspor, orang tidak akan mengekspor kok. Nilai tambahnya ada di sini. Kalau kemudian biji ekspornya diekspor, ternyata duitnya devisa lebih banyak daripada dia olah di dalam, itu berarti hilirisasinya tidak ekonomis. Hilirisasi itu teknis dan ekonomis. Jadi kita berpikir teknisnya, kita berpikir ekonomisnya. Jadi buka saja. Kalau kita udah siap dengan ferronikel, kita udah siap dengan baterai mobil listrik, buka aja. Silakan mau ekspor baterainya monggo, mau ekspor katodenya monggo, mau diekspor ferronikelnya monggo, mau biji nikelnya diekspor monggo. Yang mana menguntungkan, itu tangan gaib kok. Produsen akan memilih cara yang paling menguntungkan bagi mereka. Kalau ternyata kemudian jual biji nikel di luar masih lebih menguntungkan, itu hilirisasinya hanya jalan secara teknis, tidak jalan secara ekonomis. Jadi ini dataran makronya ya, ini dataran makronya. Kemudian kita sekarang bicara mikro. Nah ini yang sempat tadi saya sebentar sambil menunggu ini, saya membandingkan ini betul-betul komoditi super cycle. Komoditi super cycle itu adalah ketika ekonomi pulih dari resesi booming, saya kan selalu mengatakan, ketika ekonomi booming, yang pertama kali permintaan naik adalah energi dan logam. Ketika ekonomi slow down, maka yang turun juga adalah energi dan logam. Nah, ini kemudian ketika ekonomi booming kembali dari resesi, permintaan ini akan naik. Sebenarnya sudah diantisipasi. Begitu, dan itu yang saya tulis berkali-kali nyaris setiap hari itu. Begitu kemudian pandemi terkendali, ekonomi akan pulih, maka harga energi akan naik dan logam akan naik. Saya melihat persis satu tahun dari 14 Oktober tahun 20
sampai 14 Oktober tahun 2021, saya mengambil 8 komoditas dengan kenaikannya. Nanti saya bandingkan sedikit dengan harga sahamnya, ngambil salah satu dari sektor itu. Misalnya, selama 1 tahun 14 Oktober 20 sampai 14 Oktober 21, tembaga, saya ngambilnya di LME loh ya. Artinya kalau kita baca misalnya harga gas naik di Eropa 6 sampai 8 kali lipat, itu harga Eropa. Tapi harga resmi acuan dunia ada di London Metal Exchange. Tembaga itu sudah naik 50,04%. Itu selama 1 tahun, 10 Oktober 20 sampai. Nah, kalau kita ngambil saham salah satu misalnya MDKA, ini ya, tidak harus representatif, itu salah satu produsen tembaga di sana. Harga sahamnya pada saat yang bersamaan sudah naik 107,1%. Jadi harga sahamnya naik lebih tinggi dari kenaikan tembaganya. Kemudian yang kedua kita ambil nikel. Nikel itu dari 10 Oktober 2020 sampai 14 Oktober 2020 sampai 14 Oktober 2021 itu sudah naik 24,88%, 25% lah. Sementara saham aneka tambang dalam periode yang sama sudah naik 223%. Jadi harga sahamnya udah naik lebih tinggi dari wajar sih. Harga komoditinya naik, kemudian marginnya naik lebih tinggi, jadi harga saham seharusnya lebih naik lebih tinggi. Lalu timah. Timah itu selama periode yang sama sudah naik 103% harga timahnya. Sementara saham PINS itu naik 131%. Jadi dalam periode yang sama harga sahamnya juga sudah naik lebih tinggi dari harga komoditinya. WTI, nah ini beda, yang lain tadi positif bagi Indonesia, jadi dari 8 produk, yang 7 itu positif bagi ekonomi Indonesia, yang satu ini negatif. Terus terang minyak itu punya positif dan negatif sih, tapi lebih banyak negatifnya karena kita jadi importir minyak. Dulu kita eksportir minyak, sekarang kita importir minyak. WTI itu selama periode 14 Oktober 20, 14 Oktober 21 sudah naik 99,4%. Kalau kemudian kita ambil Medco sebagai representatif, naik 55%. Jadi sebenarnya kalau memang representatif Medco, Elsa atau apapun, harga sahamnya naik lebih rendah ketimbang naiknya. Masih peluang kah? Silakan terjemahkan. Lalu kemudian gas alam. Gas alam selama periode itu sudah naik 113,1%, sementara saham Pegas baru naik 51%. Jadi boleh jadi ada peluang lagi untuk naik kemudian. Sementara batu bara selama periode itu sudah naik 201%, sementara kalau saya ambil yang naik paling tinggi itu adalah Itamaraya, Adaro saya kira jauh lebih bawah, PTBI di bawah, ngambil Itamaraya sudah naik 214% selama 1 tahun terakhir. Jadi saham Itamaraya udah naik jauh lebih tajam daripada harga batu bara, walaupun harga batu bara naik 3 kali lipat selama 1 tahun ini. Tapi masih ada saham-saham yang sangat murah. Kalau mau ikut celotehan saya, belilah saham SMMT. Harganya masih 194 tadi sore. Nah, yang terakhir adalah CPO. CPO selama periode yang saya sebutkan tadi, dari 14 Oktober 20 sampai 14 Oktober 21, sudah naik 72,5%, 73%. Nah, kalau saya ngambil LSIP, karena di portfolio saya ada LSIP, selama 1 tahun itu baru naik 47%. Jadi, saya masih punya keyakinan bahwa saham LSIP akan naik lebih tinggi lagi kemudian. Oke, itu jadi saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Nanti kita bisa bicara diskusi lebih panjang. Mungkin topik yang kedua, karena udah janji, saya ingin berbicara sedikit yang ada ingat, mudah-mudahan ada Pak Adrianus di sana, mengenai masalah tapering. Poin pertama, sebagai otoritas moneter, Federal Reserve Board, the Fed, itu cuma punya 2 tugas. Jadi Bank Indonesia punya tugas yang jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang diemban oleh Federal Reserve Board. Dia cuma punya dua tugas kok. Yang pertama adalah menjaga inflasi.
mereka tetapkan targetnya inflasi per tahun itu 2%. Nah, sekarang yang melonjak ke atas itu. Yang kedua adalah memacu kesempatan kerja. Jadi tugas mereka dibentuk oleh undang-undang federal disebut hanya punya 2 tugas. Kasih kesempatan kerja seluas-luas mungkin, capailah inflasi sesuai dengan target 2%. Nah, ada banyak alat moneter, tapi alat moneter yang sangat populer mereka gunakan itu dua hal juga. Yang pertama adalah tingkat bunga, federal fund rate. Mereka itu, jadi kalau saya boleh cerita, The Fed itu punya 12 regional board yang masing-masing diketuai oleh presiden, jadi ada 12 presiden di sana dari daerah. Lalu yang 12 itu dipilih 8 secara bergilir, 8 itu menjadi anggota FOMC, Federal Open Market Committee, yang berapat 8 kali setahun untuk menetapkan kebijakan antara lainnya tingkat bunga. Jadi federal fund rate tingkat bunganya. Yang kedua yaitu adalah quantitative easing dan tapering. Nah, biasanya sekuensnya mereka pertama menggunakan, kapan mereka gunakan? Jadi keduanya mereka gunakan pertama untuk memacu, walaupun dampaknya terhadap ekonomi, tapi tujuan utama mereka adalah memacu kesempatan kerja. Ketika ekonomi slow down, kesempatan kerja hilang, biasanya disertai juga dengan inflasi yang sangat rendah, lalu kemudian mereka lakukan ekspansi. Ekspansi pertama kali mereka lakukan adalah tingkat bunga. Mereka turunkan. Bagi Amerika Serikat, tingkat bunga paling rendah itu adalah 0,25%. Dia tidak seperti Jerman, tidak seperti Eropa yang bisa minus, ya nggak ada itu ceritanya. Kita tahu sekarang bahwa obligasi Bund di Jerman itu masih minus yieldnya. Di Amerika nggak ada yield minus dan belum pernah saya baca di dalam sejarah. Mereka gunakan tingkat bunga. Begitu 25% mentok, nggak bisa turun lagi. Kalau ini belum efektif, maka mereka gunakan yang kedua. Mereka pompakan uang, mereka print money, mereka beli instrumen-instrumen. Pada umumnya 2 instrumen yang mereka beli. Pertama adalah treasuries, karena ini kemudian masuk ke dalam anggaran belanja federal, masuk ke sana untuk memacu ekonomi. Lalu kemudian yang kedua, mortgage-backed securities. Mortgage-backed securities itu adalah efek-efek di sektor perumahan. Kenapa perumahan? Karena di Amerika Serikat, sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, masih dengan misi mereka itu tadi. Nah, sejak periode ekspansi ini, mereka beli 120 miliar US dollar per bulan dalam bentuk treasuries dan mortgage-backed securities. Tapi kemudian begitu mereka inflasi naik, apalagi kalau ekonominya udah bertumbuh, biar tidak overheating, dan kesempatan kerja udah tinggi, artinya employment rate sudah mulai turun, maka mereka melakukan pengetatan moneter. Pengetatan pertama mulai dari tapering. Tingkat bunga belakangan. Jadi pertama kali kalau ekspansi tingkat bunga duluan, baru quantitative easing menyusul. Kalau kemudian mereka mau mengetatkan moneter, yang duluan adalah tapering. Tapering itu dikurangi. Nah, pada November itu The Fed sudah mengatakan mereka akan mengurangi dari 120 miliar US dollar per bulan, mereka kurangi 15. Jadi kecil amat sih, 12,25%. Mereka kurangi pembelian treasury sebesar 10 miliar dolar, dalam persentase kecil, 10 miliar dolar buat Indonesia luar biasa besar. Kemudian untuk mortgage-backed securities mereka kurangi 5. Jadi dari 120 kemudian dikurangi 15, saya menganggap tidak terlalu besar pengaruhnya. Berapa kali saya tulis di celoteh, tapering ini tidak. Yang lebih mengkhawatirkan kemudian, walaupun ini kemudian bisa mengangkat yield treasuries yang jadi benchmark itu 10 tahun, sekarang 101,51 sekian, kemarin 1,613. Kalau tingkat bunganya naik, maka secara langsung akan menaikkan. Federal fund rate naik, maka akan secara langsung menaikkan. Sama dengan kita, begitu 7 days reverse repo dinaikkan oleh BI, maka otomatis yield surat utang negara harus naik, kuponnya harus naik. Mutlak, itu tidak bisa tidak. Nah, apa dampaknya? Problem terbesar bagi Indonesia itu ada 2 hal. Mudah-mudahan Pak Dri harus nanti bisa menambah. Yang pertama, spread antara yield surat utang negara 10 tahun dengan yield treasury 10 tahun
itu 5% lebih pada umumnya. Jadi ketika kita 6,4%, mereka kira-kira ya 1,3, 5%. Kalau rupiah stabil, saya selalu mengatakan ini asing akan masuk terus. Akan masuk terus kalau rupiah stabil. Bayangin aja pinjam uang di sana dengan 1-2%, masuk ke Indonesia kita dapat 6% di konversi. Dan konversinya stabil. Dapat spread 5%, doing nothing at all. Oh banyak duit, keluar. Itu luar biasanya. Itu pertama. Yang kedua adalah tekanan rupiah. Tapi kita beruntung sekarang karena sejak tahun 2021 neraca dagang kita selalu surplus dan makin gede makin gede. Dan cadangan devisa kita naik. Jadi pada satu sisi kita khawatir kalau terjadi kenaikan yield obligasi rupiah akan mendapat tekanan, tapi di sisi lain kita punya penopang yang bagus dalam bentuk surplus neraca dagang dan cadangan devisa yang makin besar gitu. Jadi itulah kekhawatiran. Nah, tahun 2022 atau 2023 tingkat bunga ini akan dinaikkan. Itu kan rencana mereka. Rencana mereka tidak tahu kalau kemudian ekonomi berbelok lagi. Yang mengkhawatirkan sekarang itu adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi bisa jadi 4-5% di Amerika Serikat tahun ini. Sementara target mereka 2%. Dan begitu inflasi, maka tingkat bunga harus naik untuk mengerem inflasi. Seperti yang kita lakukan juga dalam kebijakan moneter di Indonesia. Jadi itulah kira-kira, nah barangkali kita tahu bahwa korelasi negatif antara obligasi dan saham. Tapi saya katakan kemarin di Slote ini blessing in disguise kok. Kalau memang ini naik, tapi tadi turun kok. Kalau kemudian yield ini naik, mereka berkurang masuknya ke dalam surat utang negara, mereka akan naik masuknya ke dalam saham. Kenapa? Ya karena komoditi super cycle tadi, karena barangkali harapan Indonesia bertumbuh kuartal 4 nanti membagus lagi dan seterusnya, mereka akan masuk ke dalam saham. Jadi boleh jadi sunnya berkurang, tetapi sahamnya naik. Kalau kita melihat tren akhir-akhir ini memang luar biasa masuknya asing ke dalam saham. Saya tidak punya data berapa besar selama bulan terakhir yang masuk ke dalam obligasi. Saya kira sekitar 35 menit saya sudah mengatakan pengantar, sisanya kita bincang-bincang berdiskusi. Gitu Pak Ari, silakan. Baik, Pak Hasan, terima kasih. Sekarang gantian teman-teman yang hadir pada kesempatan malam ini, karena ini acara memang untuk diskusi ya, jadi tidak monoton gitu. Ini saya ingin semua memanfaatkan kesempatan yang ada, dan ini ada Pak Hasan ya yang sudah kita tunggu-tunggu. Silakan teman-teman untuk bertanya langsung. Kalau yang pertama ya Riki, dipadu ya Riki. Itu kayaknya udah ada beberapa di loh Pak, di chat itu saya. Oh ya, yang di chat bisa dibacakan juga Riki. Ya, apa? Bisa. Ya, saya bacakan Bari. Halo. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan Mbak Ari. Yang pertama dari Bapak Muhammad Toha. Malam Pak Hasan, maaf pertanyaan bodoh. Kalau mau lihat chart atau harga masing-masing komoditas yang lengkap dari website apa ya Pak? Terima kasih. Yang paling gampang itu investing. Ya. Jadi kalau Bapak ketik investing.com di sana, mulai dari saham, komoditas, lalu ke bawah itu bisa dilihat chartnya. Saya sendiri nggak ngerti chart, jadi jarang lihat. Tapi saya tahu ada di sana. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 5 tahun, sampai 10 tahun gitu. Jadi bisa lihat. Ya. Jadi kalau saya tadi misalnya mencari data 14 Oktober 2020, 14 Oktober 2021, itu saya cari di investing. Jadi begitu masuk ke komoditas, diklik aja katakanlah misalnya WTI, diklik di sana, keluar harga saat ini, di bawah ada chart, tergantung kemudian kita mau melihatnya, ada rekor juga, 52 minggu terakhir, berapa paling rendah, berapa paling tinggi, berapa harga sekarang. Jadi silakan Pak Tuhan. Terima kasih. Ya, selanjutnya Riki. Ya, ini pertanyaan yang melalui fitur, ini ada lagi dari Pak Kunai.
Malam Bapak, untuk komoditas dalam kurun setahun ini sudah naik, kira-kira untuk ke depan apakah masih akan naik? Kalau naik, kira-kira masih berapa lama menurut Pak Hasan? Wah, ini banyak sekali komoditasnya ya. Artinya sekarang itu semuanya masih pada puncaknya. Kita ambil satu-satu aja, salah satu contoh ya. Mungkin yang periodenya bakal paling pendek itu CPO. CPO itu saya kira kalau masih tetap bisa bertahan di atas 4.000, saya mengambil Kuala Lumpur ya. Kalau bisa bertahan di atas 4.000, 4.500 sampai akhir tahun, itu udah luar biasa. Kenapa? Karena pertama ya ini kan kaitannya karena food and fuel kan CPO itu. Fuelnya belum ada ya. Dominannya food, makan gitu. Nah, sekarang itu kan di India ada pesta Diwali mulai Oktober dan itu menyebabkan naik CPO ke India itu hampir 3 kali lipat. Kemudian Cina ada tahun baru, ada Natal tahun baru, kemudian ada Imlek, kemudian disambung. Nah setelah itu kan bahan normal. Nah sekarang di Malaysia itu terjadi penurunan produksi yang luar biasa. Soalnya kena tenaga kerja kan sebagian dari Bangladesh, dari Indonesia, tapi karena mereka lockdown, tenaga kerjanya nggak ada, jadi produksinya turun. Nah ini kan begitu selesai pandemi ya udah normal kembali. Ini saya kira pendek. Kalau ngambil contoh yang lain, batu bara. Batu bara saya perkirakan harga seperti ini masih bisa bertahan 1-2 tahun ke depan. Tidak gampang untuk menyesuaikan ini karena ya ada juga faktor musim. Kita lihat Cina itu memang secara sengaja menutup. Jadi produsen terbesar batu bara itu sebenarnya Cina. Tapi mereka juga konsumen yang luar biasa besar. Jadi mereka impor luar biasa besar. 56% konsumsi batu bara dunia itu di Cina. Dan kalau kita mengatakan kita boleh saja berteriak green energy, zero emission dan seterusnya. Tapi jujur aja di Indonesia itu sekarang masih ada lebih dari 60 PLTU baru dibangun. Itu kan artinya kemakan batu bara. Di Cina itu masih ada ratusan PLTU yang dibangun gitu. Karena kebutuhan energi ya nggak bisa. Energi untuk industri, energi untuk pemanas dan segala macam gitu. Jadi menurut perkiraan saya walaupun akan terjadi koreksi, tapi untuk kembali seperti semula di bawah 100 itu barangkali masih membutuhkan 1-2 tahun. Nah yang lebih panjang lagi metal. Jadi perkiraan saya nikel itu justru akan bertahan tinggi, terutama kalau mobil listrik. Konon katanya Amerika sudah bisa menemukan baterai yang dibuat dari limbah nuklir. Nah, kalau itu ditemukan ceritanya lain lagi, itu teknologi. Tapi kalau tidak, dia akan bisa bertahun-tahun lebih panjang. Jadi banyak perbedaan dari waktu satu produk dengan produk yang lain gitu. Ya oleh sebab itu LSIP saya kira paling akan saya tahan sampai kuartal pertama 2002 dan secara historis biasanya karena faktor pesta-pesta itu tadi Diwali tahun baru maka saham-saham CPO akan mengalami puncak harganya pada periode kuartal pertama tahun. Jadi kalau masih naik sampai kuartal pertama tahun 2022 ya kalau saham LSIP yang sekarang 1.400 bisa naik jadi 1.800, 1.900 big deal ya. Kalau batu bara masih bisa naik lagi dan seterusnya. Kira-kira itu perkiraan saya Pak Pulai. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Joko Subendrio. Selamat malam Pak Hasan. Mohon gambaran tentang BRMS pada akhir tahun ini. Apakah kita bisa masuk pada harga 101? Wah ini saya subjektif nih karena seperti saya katakan di portfolio saya dari segi jumlah sahamnya paling banyak BRMS gitu. Nah kalau saya punya feeling, jadi sekarang ada ilmu baru Pak Ari namanya intuisimologi. Intuisimologi perkiraan saya minggu depan BRMS bakal naik. Iya. BRMS bakal naik.
Ya, nanti kita lihat, nanti tolong terjemahan bandarmologi sama Pak Hari lah, kita tolong lah. Perkiraan saya minggu depan BRMS akan naik. Jadi yang mengganjel itu sebenarnya saya juga tidak suka, terlalu sering rakyat isu. Kemarin saya tulis ada satu celuk, mestinya kalau ada teknik lain. Sekarang dia membutuhkan uang rakyat isu kemarin untuk membangun tambahan kapasitas dari 500 ton per hari tanah emasnya itu, gold ore-nya itu menjadi 2.000, jadi naik 8, jadi 4.000, naik 8 kali lipat. Itu pertengahan 2022 katanya udah beroperasi. Tapi dia itu kan punya yang lain. Gorontalo masih terbengkalai. Lalu kemudian Dairi masih terbengkalai. Nah, tadi saya baca walaupun baru judulnya doang, katanya Dairi itu termasuk zinc dan timbal terbaik di dunia salah satu. Jadi kalau ini beroperasi, that's a big deal. Kalau memang, cuman jangan bluffing, mudah-mudahan saya tidak terlalu yakin bahwa tahun depan dia bisa beroperasi. Kalau umbasnya yakin saya bahwa pertengahan 2022 di Poboya, di Palu. Nah sekarang dia butuh uang untuk Gorontalo. Nggak mungkin dibiarin aja, konsesi diberikan negara, lalu dibiarin aja. Makanya dia rakyat isu lagi. Di satu sisi saya lebih suka rakyat isu, karena daripada ngutang, salah satu yang saya sukai pada BRMS adalah hutangnya sangat kecil gitu. Jadi dia rakyat isu untuk mendapatkan modal. Nah ini tergantung positif atau negatif. Bagi yang tidak punya uang buat saya, udah bayangin harus tebus lagi rakyat isunya, kan duit. Saya punya saham, katakanlah misalnya saya punya 5.000 aja. 5.000 kali 70 ya, itu udah 35 juta ya. 35 juta ya, 35 juta. Kalau lagi nggak ada duit nggak bisa tebus ya. Jual. Jadi, tapi bagi orang-orang tajir sih nggak ada persoalan. Dan saya baca itu banyak orang-orang tajir yang sekarang beli BRMS. Orang-orang tajir itu kan pasti dekat dengan pengusaha, mereka bisa membaca itu. Jadi, ya ayo Pak Joko, temanin saya. Temanin saya. Intuisi saya katakan minggu depan. Kenapa? Karena warrant yang pertama itu akan berakhir 26 Oktober loh Pak. Jadi saya punya juga warrant lumayan, ada berapa? Ada 3.000, 4.000 lot warrant. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau naik ya saya jual warrantnya, atau kalau tidak saya tebus. Ya kalau 5.000 ya harus dia uang 35 juta lah minimal. Kalau punya 1 juta saham, 1 juta warrant, ya harus punya 70 juta minimal untuk menebus hak warrantnya yang harus berakhir pada tanggal 26. Kalau terlambat tanggal 27 jadi sampah itu barang. jadi anu lah. Nah, mungkin kalau boleh saya tambahkan, bertransaksi warrant itu lebih enak. Jadi kalau kemarin saya lihat, saya misalnya katakanlah ketika dia turun 91, saya beli warrant pada harga Rp22 satu warrant. Tadi ketika dia naik menjadi 100, warrantnya bisa dijual 29. Berapa persentase loh Pak, bukan rupiahnya loh ya. Beli 22, jual 29, itu Rp7 loh. Rp7 bagi 21 itu 30% loh Pak Joko. 30%. 30%. Itu hanya beberapa hari gitu. Ya, duitnya nggak banyak, persentasenya gede gitu. Jadi, saya kira monggo silakan. Terima kasih ya Pak Joko. Baik. Ya, silakan lanjut kalau di WA atau langsung bertanya, kita diskusi apa aja. Yang ya, Bapak Ibu bisa tanya. Saya Pak Hari, Pak Hari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hari, Pak Waalaikumsalam, Hasan. Pak Ardianus. Iya. Pak Ardianus. Iya Pak. Saya mau tanya aja ke Pak Hasan Pak. Ya. Memang kan kenaikan harga komoditas kan memang menguntungkan produsen Pak ya, produsen kayak produsen batu bara dan timah dan sebagainya, dan termasuk juga menguntungkan investor saham lah Pak ya, yang punya yang memiliki saham-saham di komoditas itu ya. Nah, saya pengen tanya, pasti ini kan akan menimbulkan efek negatif juga ya dengan kenaikan harga itu kepada perusahaan manufaktur yang menggunakan batu bara misalnya sebagai sumber energinya dia. Seperti misalnya PLN lah ya, yang saya tahu kan, dia kan menggunakan batu bara cukup banyak tuh. Sehingga ini jadi cost buat mereka kan akan meningkat tuh Pak. Sementara mungkin penjualannya juga akan semakin tidak mudah bagi PLN juga untuk menaikkan harga listriknya kan Pak. Oleh karena itu biasanya dia akan membutuhkan subsidi lah dari pemerintah. Nah begitu juga misalnya kenaikan minyak
itu juga pasti akan menimbulkan beban buat Pertamina juga, dan mungkin tidak mudah juga bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM-nya, sehingga solusinya sih biasanya kan pemerintah akan mensubsidi lagi untuk ke Pertamina. Nah, maksud saya kalau untuk dampak negatif ke perusahaan manufaktur maupun ke pemerintah seperti apa, Pak ya? Iya, terima kasih Pak Dias. Pertama memang yang paling krusial itu PLN. Karena batu bara kita itu 75% ekspor, 25% dalam negeri. 25% dalam negeri itu 85% untuk pembangkit. Tapi ini diatur oleh pemerintah. Waduh, saya nggak bisa ngebayangin kalau kan ada domestic market obligation. Iya. Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga harganya. Jadi sebenarnya itu menyakitkan betul buat produsen loh Pak. Bapak bayangkan kalau di luar harganya bisa $200, di dalam dia mesti menjual pada PLN pada harga $70 per ton. Tapi pada sisi lain kita bisa ngerti kalau PLN itu kemudian tarif dasar listrik naik, itu seluruh industri loh. Seluruh industri. Betul, Pak. Iya. Kalau batu bara tidak semua industri, tetapi begitu listrik, seluruh industri dan rumah tangga. Jadi kalau saya boleh cerita itu salah satu saya yang diomelin istri di Villa Cibubur Indah di rumah saya tinggal sekarang itu karena membayar listrik itu hampir 4 juta setiap bulan. Itu di sini saya bilang matiin aja lampu. Nah, jadi ya bisa bayangkan dengan aturan pemerintah seperti itu aja besar. Jadi memang dalam jangka panjang kita harus bergerak. Nah di luar itu yang tidak di-cover oleh pemerintah, yang harus beli melalui mekanisme pasar, itu juga ada. Jadi kita bisa bayangkan semen, produksi semen, lalu kemudian baja, keramik, tekstil bahkan, itu bahan bakarnya ya batu bara. Bahkan juga tambang. Jadi sejujurnya katakanlah misalnya timah atau biji nikel. Nikel itu untuk bijinya diolah, itu juga menggunakan batu bara kok. Jadi sesama tambang itu kemudian ada dampak negatif. Kemudian jadi ferronikel jadi stainless steel, itu harus dibakar dengan batu bara kokas lagi, yang harganya tinggi, sangatnya tinggi. Jadi memang ada dampak-dampak negatif bagi sebagian industri, dampak positif bagi industri yang lain gitu. Tapi bagi negara secara makro, ya saya kira kita antara plus dan minus itu masih jauh lebih banyak plusnya. Karena mereka dapat royalti, mereka dapat pajak, mereka dapat apa segala macam gitu, menggunakan harga yang naik. Iya Pak. Ya memang ini Pak ya kayak semacam ini Pak, betul Pak tadi sampai Bapak kata tadi ya bahwa kenaikan harga komoditas itu kayak blessing in disguise Pak ya. Ketika kondisi seperti itu tiba-tiba harga komoditas naik sehingga itu menguntungkan pemerintah lah dari sisi pajak gitu Pak ya. Karena memang kan pertumbuhan ekonomi kita kan emang ya didrive oleh komoditas kan Pak ya. Betul. Pajak itu kan hanya buat APBN loh Pak. Tapi di luar APBN ya ini makanya saya pakaikan pemerintah itu kan membatasi baik untuk hilirisasi. Tapi kalau menurut saya dalam situasi seperti ini nggak usah ada batasan deh. Apapun yang harganya mahal jual, apapun yang orenya jual, ferronikelnya kita jual, stainless steelnya kita jual, mana yang paling menguntungkan gitu. Itu akan ada tangan gaib yang mengatur dengan sendirinya gitu. Jadi oleh sebab itu, walaupun saya mengerti bahwa secara makro ketika Pak Jokowi mengatakan dia berpikir untuk melarang ekspor CPO, saya berceloteh, ini hilirisasi itu selalu trial and error. Jadi kalau kita lihat nikel itu udah direncanakan sekian puluh tahun kan, dilarang. Betul, Pak. Tapi karena hilirisasinya belum siap, bayangin nanti tanya sama aneka tambang, biji nikelnya tidak boleh dijual, diolahnya masih belum bisa. Itu nggak ada dampak positifnya. Akhirnya kemudian pemerintah, oke deh, beli dulu. Akhirnya sekarang kompromi, kamu boleh jual mentah asal kamu punya rencana hilirisasi dan seterusnya. Trial and error. Nah, lebih repot kalau biji nikel, kalau kemudian biji timah disimpan bertahun-tahun nggak apa-apa. Tapi CPO itu very small. Rusak. Disimpan dia rusak. Jadi saya katakan kalau kemudian dilarang ekspor, itu kita mempersempit pasar.
Satu sisi mempersempit, ya disempit dong. Biasanya pasar luar negeri dan negeri, sekarang hanya ada pasar dalam negeri kan. Ekspor itu nanti kemudian harga luar negeri naik tinggi, tapi kita nggak bisa menikmati, harga di dalam bakal jatuh. Pasti bakal jatuh lah kalau nggak boleh ekspor. Produksinya banyak. Kita tuh luar biasa loh. Nah, saya pernah lama di BBJ, ini ceritanya, cerita lain itu, PTPN itu tahun 80-an, 85% dari CPO itu adalah produksi BUMN. Oh. Ya, 15-14% itu milik swasta. Sekarang BUMN itu tidak sampai 10%, Pak. 90% lebih adalah swasta. Dan swasta itu ya swasta nasional, ya perusahaan Malaysia yang ada di sini, tapi dihitung dan seterusnya. Jadi menurut saya ya ekspor lah CPO. Nah, satu soal lagi masih ada kaitannya dengan tadi. Pemerintah ini kan untuk menolong, tadinya untuk menolong ketika CPO jatuh betul. Jadi ada program B10, B20, B30. Iya. Tapi kemudian ini kan sekarang minyak naik, tapi CPO-nya juga naik. Jadi kalau kita bandingkan impor solar harganya sekian, lalu kemudian biodiesel harganya jauh lebih tinggi biaya produksinya. Jadi tidak ada insentif bagi pengusaha untuk mengubah CPO menjadi biodiesel. Ngapain jual? Nah, oleh sebab itu pemerintah kasih insentif. Insentif dari mana? Pungutan ekspor. Jadi CPO itu ada pajaknya, ekspor, ada pungutan. Yang pajak masuk ke kas negara, yang pungutan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit untuk kemudian jadi insentif agar B30 itu. Nah, saya selalu mengambil logika seperti ini, ekonomis kok. Mending nggak usah diekspor saja, kita impor. Satu sisi kita mengurangi impor solar, tapi pada sisi lain kita mengurangi ekspor CPO. Kan bisa dilihat tambah seperti itu programnya. Dan CPO tidak perlu lagi ditolong. Sekarang pasar luar negerinya besar. Tadinya pasar luar negerinya tidak ada, produksi kita kemudian ya hilirnya apa sih? Saya belum bisa ngebayangin hilirnya apa. Sebab CPO itu 73% jadi minyak goreng, olein kan ya. Yang 20% kemudian dia jadi margarin, jadi kosmetik, jadi bahan obat dan segala macam. Lah hilir apa lagi gitu loh. Hilir apa lagi? Saya pernah diundang oleh Malaysian Palm Oil Board, MPOB di sana. Mereka mengklaim katanya makanya mereka bagus, ternyata dari CPO itu ekstraknya bisa jadi antioksidan. Jadi CPO diolah jadi antioksidan, sisanya baru kemudian mereka bikin bahan bakar. Jadi nilai tambah dari itu. Ketika saya masuk ke dalam, saya bicara sama teman-teman PTPN, mereka bilang, wah teknologi itu kita udah dari dulu kok. Tapi mana produksi antioksidan dari CPO Indonesia, baru sisanya kemudian jadi biodiesel. Jadi ongkos biodieselnya tidak terlalu mahal gitu. Apa gunanya? Saya tidak terlalu ngerti. Dibikin apa lagi gitu? Praktis seluruh makanan di Indonesia mengandung CPO. Jadi apa lagi gitu? Jadi ya ekspor aja lah. Mumpung mereka masih banyak, masih ada India, masih ada Cina. Eropa kan sebentar lagi kalau nggak ada bakal turun dari situ. Jadi terbesar sekarang kita itu India, bukan Cina, importir. Lalu baru Cina, baru Uni Eropa, baru negara-negara yang lain. Ya itulah kira-kira ya kebijakan pemerintah ya dari kacamata pengusaha, dari kacamata pemerintah, dari kacamata pajak dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya, sama-sama. Ya, yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, Pak siapa nih? Seftin Pak. Oh ya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Hari atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak Hasan terkait kenaikan komoditas batubara. Ini kan sebenarnya saham produsen batubara udah naik signifikan. Sementara kita tahu harga batubara itu ada yang kontraknya fix, ada yang indeks. Apakah kenaikan batubara ini kalau kontraknya sudah banyak yang fix itu berpengaruh nggak Pak
kepada pendapatan perusahaan? Iya, Terima kasih, Pak. iya, jadi betul itu. Jadi sebenarnya, nah ini strategi yang aslinya. Kalau kita bicara saham loh ya. Jadi begitu harga timah naik, harga sahamnya naik. Begitu harga timah turun, saham. Padahal sebenarnya dari segi timah, dari segi perusahaan, dibutuhkan harga yang stabil cukup panjang agar dia bisa masuk ke dalam revenue perusahaan. Yang harian itu enggak, kecuali kalau mereka bermain di derivatif ya. Artinya mereka menjual kontrak berjangka dan seterusnya. Tetapi kalau fisiknya enggak bisa naik hari ini lalu kemudian mereka jual hari ini, enggak. Karena sebagian besar itu bukan hanya batu bara, hampir semua produk. Pertama mereka jual dengan kontrak. Kontrak biasanya jangka panjang. Dan kontrak itu ada dua. Kontrak itu yang pertama yang fix. Ya ini nggak bisa, namanya harganya udah ditetapkan kok. Harga spot naik seberapapun dia udah janji. Tetapi sebagian juga dalam floating. Floating dikaitkan dengan indeks. Nah ini terlambat tapi masih ada. Biasanya mereka sesuaikan setiap bulan atau 3 bulan sekali. Jadi kalau harganya naik lebih dari 1 bulan, produsen itu bisa naik. Ada yang spot, masih selalu ada yang spot. Jadi kalau ngambil yang saya baca agak detail laporan itu ITMG. ITMG itu 70% kontrak. Sebagian fix, sebagian indeks, yang 30% spot. Nah yang 30% itu ya bisa, begitu harga naik ya dia jual, begitu harga naik dia jual. Masih bisa memanfaatkan itu. Jadi tidak serta-merta naiknya harga batu bara itu kemudian akan menaikkan kinerja perusahaan. Gitu. Dan semua produk juga begitu. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan yang selanjutnya. Bisa langsung. Masih ada, Ricky? Mungkin tambahan sedikit ini. Misalnya CPO ya, silakan. CPO. Kalau kemudian memang betul CPO itu di stop, itu beberapa emiten yang memang mengolah CPO-nya di dalam. Katakan misalnya TBLA, apa namanya itu? Saya kadang-kadang lupa nama perusahaan. Ingat TBLA itu Tunas Baru Lampung, Pak. Tunas Baru Lampung. Terima kasih. Ini dibantu wartawan. Itu memang dia CPO-nya itu diubah jadi Rus Brand bagian besar. Dan CPO dia juga punya gula dan dia juga punya biodiesel. Jadi tidak semata-mata. Ada beberapa. Ada memang yang mengandalkan sepenuhnya ekspor dan penjualan CPO. Wah itu gawat kalau kemudian memang ekspornya di stop gitu. Nah LSIP itu kebetulan 76%, ini saham saya ini, 76% itu dijual pada perusahaan induknya SIMP dan dengan menggunakan harga acuan. Jadi dia tidak terpengaruh banget karena di sini masih ada 24% mungkin diolah atau dijual dalam dan luar negeri, yang 76% dijual sama perusahaan induknya dengan menggunakan harga acuan. Ya itu kira-kira. Tapi mudah-mudahan menurut saya sih dalam jangka dekat tidak, mesti dikaji lebih jauh lah kok. Bahwa penyetopan ekspor itu baru gagasan. Gagasan karena kekecewaan Jokowi, begitu lambannya kita tuh hilirisasi produk. Salah satu kalau boleh nyimpang sedikit ke produk yang lain, saya salah satu kena di BBJ dulu, yang saya keluhkan adalah kokoa, biji coklat, biji kakao. Indonesia adalah terbesar di Asia. Kita nomor 3 di dunia, di belakang Ghana dan Pantai Gading. Produsen biji kakao terbesar. Importir terbesar kakao kita itu Malaysia. Nah, yang runyamnya adalah kita juga bisa bikin coklat, tapi tidak seenak coklat Swiss, tidak seenak coklat Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, kalau Mbak Lis sering ke sana, di situ tuh ada Cocoa House barisan gitu. Ternyata yang belanja paling besar tuh ibu-ibu Indonesia kok. Jadi Cocoa Berawal dari Kuala Lumpur selalu coklat, Pak. Iya, itu yang bikin saya marah itu loh. Jadi Cocoa Bean-nya kita jual murah, Cocoa Powder-nya kita jual murah, mereka olah jadi coklat dijual mahal, orang Indonesia juga yang beli. Itu rantai hilirisasi yang putus itu. Jadi kalau saya sedikit emosional,
Saya kalau diajak minum Starbucks, saya nggak mau. Ada teman tanya, Pak Hasan, kenapa nggak mau minum kopi di Starbucks? Saya bilang itu saya minum darah ayah saya itu. Ayah saya itu dari lahir sampai mati adalah petani kopi Robusta di Kabupaten Lahat sana, Kabupaten Pak Lawang sekarang. Dia jual kopinya murah-murah, kopinya itu dibawa ke Amerika, di blending oleh mereka sedemikian rupa. Saya tahu bahwa 1 kilo bubuk kopi itu bisa bikin, anak-anak petani kopi, bisa bikin 70 gelas kopi. Nah, satu kilo, bapak saya jual cuma 10.000 loh, Mbak. 1 kilo kopi. Sementara saya minum 1 gelas kopi di situ, saya bayar 40.000. Coba bayangin, 1 kilo lalu kemudian jadi 70 kali 40.000. Oh, petani Indonesia dapat 10.000, pengusaha Amerika dapat berapa gitu loh. Ya terlepas bahwa saham MBAP saham yang jual itu kan udah go public juga dan sahamnya naik. Jadi itulah. Jadi poinnya adalah Indonesia itu kopi apa sih kurang? Ada kopi Gayo, ada kopi Toraja, ada kopi Bajawa, ada kopi Parahyangan dan segala macam sih. Masa mereka yang mengolah dibawa ke Seattle sana, di blending masuk ke Indonesia, dibeli lagi sama orang Indonesia, kongko-kongko di sana. Harus mampu. Kita harus mampu bikin warung kopi yang lebih enak daripada ini emosi sebenarnya. Tapi ya harus begitu. Itu hilirisasi gitu. Ya gitu. Hasan menyambung Pak Hasan. Silakan Pak. Menyambung Pak, ya. Soal komoditi super cycle tadi Pak, itu biasanya periodenya berapa lama? Karena memang sekarang kan musim dingin ya. Apakah nanti setelah musim dingin selesai harga komoditas itu sudah kembali melandai? Itu yang pertama. Terus yang kedua kan sekarang ini semua krisis energi karena disebabkan harga batu bara, minyak dan lain-lain semuanya meningkat tinggi karena tiba-tiba kan demandnya meningkat tajam. Nah, tapi secara makroekonomi kan nanti akan mencapai tingkat keekonomisan atau equilibrium baru. Artinya bahwa ketika industri-industri di bawahnya itu merasa udah tidak ekonomis daripada aku beli batu bara atau itu harganya langsung meningkat tajam, dan konsumen tidak bisa menyerapnya, kan akhirnya turun juga. Nah ini menurut Pak Hasan nanti mekanismenya seperti apa? Karena kalau menurut saya nanti juga bahwa energi itu naiknya juga tidak akan terus-menerus karena nanti pasti akan mencapai tingkat keekonomisan yang membuat industri-industri merasa ini udah ketinggian, ngapain aku beli energi tinggi-tinggi karena ternyata harga jual produkku juga tidak bisa mengikuti harga energi itu. Itu bagaimana Pak Hasan? Menurut Bapak, terima kasih. Yang pertama, super cycle sama musiman. Kalau musiman itu kan ya kita tahu, musim kan berganti terus. Tapi super cycle itu adalah naiknya dalam prosentase yang tajam dan bertahan dalam yang lama. Jadi itu tidak terjadi setiap abad. Bahkan super cycle pertama kali itu terjadi setelah Great Depression. Itu harga komoditi naik luar biasa, kena ekonomi mulai pulih habis Great Depression. Kemudian 2010 itu bertahan lama. 2010. Jadi kita lihat mulai krisis ekonomi 2008, harga komoditi jatuh luar biasa, kecuali minyak. Minyak 2008 disuruh pakai puncaknya. Lalu kemudian naik sampai 2010, 2011, 2012. Baru kemudian turun lagi. Jadi super cycle ini dalam jangka panjang, bukan hanya sekedar musiman. Kalau musiman ya musim naik sedikit. Nah sekarang mereka sebut super cycle, jadi dia akan bertahan lebih lama. Kemudian equilibrium itu yang saya katakan tadi, dalam komoditi itu ketika terjadi kesenjangan, kalau industri barangkali terjadi kesenjangan, kekurangan pasok, itu di dalam jangka pendek itu bisa dikejar. Tetapi komoditi tidak bisa dikejar. Kenapa? Bahkan kadang-kadang tidak bisa mengejar gitu, tidak bisa mengejar. Kita ambil contoh misalnya timah. Timah itu Indonesia nomor 2. Pertama yang terbesar itu Yunan Tin, lalu kemudian Indonesia yang kedua.
Sebenarnya di Myanmar juga timahnya besar. Tapi kemudian masalah politik jadi terbengkalai kan di situ. Nah, kapan kini bisa masuk lagi jadi pasokan? Kita nggak terduga gitu, nggak terduga. Lalu kemudian bisa juga masalah politik. Kita lihat kenapa gas itu, ya ini walaupun ribut kita yang mana yang benar, saya nggak tahu ya. 44% kebutuhan gas di Eropa itu dipasok dari Rusia. Nah sekarang kenapa jadi langka? Eropa sekarang rame menuduh ini gara-gara Rusia. Tapi Rusia bilang enggak dong, kita udah naikin kok. Ini saya baca di media itu dari Rusia ke Jerman itu ada Nord Stream 2 yang memang ditujukan tadinya untuk memasuk gas lewat lautan Baltik itu dari Rusia masuk ke Jerman untuk didistribusikan ke Eropa. Tapi kemudian Jerman sendiri yang menolak. Kenapa? Karena ini bagian dari sanksi Amerika terhadap Rusia. Jerman kan konconya. Jadi ini bukan masalah ekonomis, itu masalah politik. Kok kapan mau selesai ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya kalau diberi kondisi Putin, lu enak aja pakai sanksi-sanksi gua gitu. Gua juga bisa sanksi lu pakai komoditi dan seterusnya. Itu sebabnya ketika harga gas naik 2 kali lipat, di sana naiknya bisa 6 kali lipat di Eropa. Nah, kapan mau selesai? Nggak tahu saya. Kalau seandainya dibuka keran itu dan Rusia mau memasok, sekarang itu produsen biasanya bersama minyak, itu salah satu produsen gas terbesar itu ya Rusia. Tinggal nyalurkan lewat pipa, pipanya udah ada kok. Tapi kayaknya Eropa lebih senang berdingin-dingin dia daripada kompromi politik. Jadi ya itulah. Itulah kira-kira. Cina misalnya batu bara. Batu bara itu pokoknya identik sama Cina aja deh. Lalu mereka kan sengaja menutup untuk mengurangi anu. Lalu kemudian begitu kebutuhan mereka buka. Nah kemarin di Shanxi itu provinsi situ pusat batu bara Cina terjadi banjir besar kan. Puluhan batu bara ditutup. Nah bisa sementara mungkin mereka rolling out, rolling blackout, mati bergilir kalau cara kita listriknya. Musim dingin mana bisa bergilir, mati orang kedinginan loh ya. Kalau masih musim gugur ya bolehlah, tapi musim dingin nggak mungkin ada rolling blackout. Mau nggak mau harus mereka penuhi. Oleh sebab itu mereka impor untuk cadangan musim dingin. Rebutan. Itu mau krisisnya bukan. Di Singapura juga udah mulai krisis listrik kok sekarang. CPLTU. Nah berapa lama? Menurut saya nggak bisa selesai dalam 1 kuartal. Nggak bisa. Kita harus nunggu mungkin setahun. Itu bukan hanya sekedar musim kok, memang kebutuhan supply dan demand. Jadi butuh waktu yang relatif lama untuk sampai ke equilibrium baru. Nah itu yang kita gunakan. Sampai ke equilibrium baru itu ya pendapatannya naik, harga sahamnya naik. Bayangin aja, harga saham Itamaraya itu sudah naik 200-300% kok selama 1 tahun. Cuman itu butuh modal besar, itu satu lotnya aja ya berapa. Itulah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Ya, masih ada Ricky? Masih ada Pak Ari. Ini pertanyaan silakan. dari chat Zoom. Saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Pak Supangat. Ya. Pak Hasan, bagaimana prospek ke depan untuk saham-saham yang memproduksi semen? Apakah dengan kenaikan batu bara akan mengurangi keuntungan, tetapi pembangunan yang akan naik akan menjadi hal yang positif? Kira-kira mana yang lebih besar, apakah positifnya atau negatifnya? Tergantung time frame, Pak. Tergantung time frame. Jadi sekarang itu dua sisinya itu kalau saya katakan kalau infrastruktur booming, semen pasti booming, nggak mungkin tidak. Kalau properti booming, semen pasti booming kan gitu ya. Pada sisi dan karakteristik produksi itu kan selalu juga begitu. Ketika skala ekonomis naik, unit cost-nya akan turun. Jadi pada satu sisi yang satu baru keluar. Pada satu sisi di semen itu batu energinya cukup besar. Cukup besar. Saya kira di dalam proses biaya produksinya saya nggak tahu persentasenya berapa, tapi cukup besar. Pada satu sisi dia harus membayar biaya lebih tinggi di dalam cost biaya pokok produksi, tapi pada sisi yang lain permintaan akan naik dengan tajam.
yang mana menguntungkan dalam jangka panjang. Saya kira batu bara akan baik dan akan pasti lebih menguntungkan kenaikan permintaan daripada kenaikan. Tapi di dalam jangka pendek nanti dulu kalau mereka mungkin mereka akan terpukul sekali-sekali satu kuartal atau beberapa bulan. Tapi dalam jangka panjang saya kira semen akan survive. Bahan bakar hanya satu hal saja, tetapi overproduksi. Semen itu kalau apalagi konon katanya moratoriumnya udah dicabut sekarang. Jadi masuk lagi perusahaan semen baru sehingga oversupply. Jadi semen itu terjadi oversupply. Itu salah satu faktor di luar biaya produksi, biaya energi gitu. Tergantung seberapa jauh nanti Ibu Ratna yang jawab, ini Waskita Karya itu butuh semen berapa banyak untuk membangun jalan tol, untuk membangun properti, untuk membangun proyek-proyek lain. Jadi simpan dalam jangka panjang boleh Pak, boleh. Cuman kalau mingguan, harian, nanti tanya Pak Hari lah. Tapi kalau dalam jangka panjang saya kira semen Gersik sama apa yang satu lagi itu? Indosemen Perkasa. Ya. Asal jangan semen Batu Raja, saya ragu itu. Walaupun dekat kampung saya. Dalam 1-2 hari kemarin naik tuh Pak semen tuh. Saya nggak tahu kenapa itu. Barangkali memang permintaannya naik karena sekarang kan sektor konstruksi itu kan luar biasa booming. Begitu selesai ini bakal dipacu semua program prioritas nasional itu menyangkut itu semua kok. Pasti akan luar biasa. Belum lagi kalau ibu kota baru masuk ke sana. Terima kasih Pak Hasan. Iya Pak. Baik Pak Dono. Ya, untuk SMGR mungkin saya bisa tambah sedikit Pak. Sama pendapat saya dengan Pak Hasan ya, karena di satu sisi itu sebetulnya kalau masih ada Pak Iksan bisa bantuin. Yang Pak Iksan adalah pensiunan salah satu manajemen di Semen Indonesia. Masih ada Riki? Pak Iksan sudah nggak ada Bari. Oh, ya. Memang benar. Jadi karena biaya bahan baku ya, biaya untuk batu pembakaran itu memang cukup tinggi ya. Betul. Tapi begini, saya itu terus terang laporan keuangan itu menjadi satu pertimbangan utamanya buat saya. Dan saya masih melihat Semen Indonesia itu di EPS-nya itu tumbuh lebih bagus dibandingkan tahun 2020 apalagi 2019 ya. Itu EPS-nya tumbuh terus sehingga apapun kondisinya ya Semen Indonesia masih bisa mencetak laba yang lebih baik dari tahun yang lalu Pak. Jadi saya masih agak optimis gitu ya. Walaupun mungkin kalau bicara 10.000 ke atas tahun ini sih mungkin belum ya, tapi kalau bicara 9.000 ya mungkin masih 9.000 sampai 9.300 masih oke. Jadi itu ya yang sudut pandang saya terhadap semen SMGR, Semen Indonesia. Oke, lanjut. Masih ada? Ya, masih ada pertanyaan, Pak Ari. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari Pak Muhammad Turisina. Beliau bertanya, Pak Hasan, apakah ada rekomendasi emiten komoditas yang harganya masih tertinggal, yang mempunyai fundamental kuat dan prospek ke depan bagus yang layak untuk dikoleksi, Pak? Terima kasih. Ya itu. Ini apa namanya? Saya kan punya CPO dan saya memilih LSIP. Mungkin ya masing-masing orang punya bobot masing-masing. Yang saya paling senangi sama LSIP itu, saya tuh sangat takut berhutang secara pribadi. Oleh sebab itu di dalam memilih saham, saya juga mohon maaf kalau ada Bu Ratna di sini. Sebenarnya saya dari dulu juga kagum sekali sama Waskita Karya. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya Waskita Karya menyelesaikan hutangnya, walaupun tadi saya udah baca udah hampir 3 triliun. Dia lego semua itu hak jalan tol, belum tentu hutangnya bisa terlunasi kok, 90 triliun ya. Jadi LSIP itu cash rich, loan free.
Jadi hutangnya itu kecil sekali dan duitnya banyak sekali gitu. Jadi menurut perkiraan saya seperti orang investor juga, kalau duit banyak, kesempatan datang nggak masuk gitu loh. Beda sama begitu ada kesempatan cari hutangan dulu, itu beda. Itu salah satu. Jadi saya masih yakin masih naik. Tapi Bapak udah terlambat, kok boleh buat. Saya kan belinya di 1.200-an kemarin, 1.100, 1.200. Jadi udah hijau sekarang, 1.400. Lalu kemudian batu bara. Saya sebenarnya ya cuman saya nggak konsisten juga. Kemarin kan saya tulis secara jujur, saya beli PTBA itu 2.170 kok. Cuman ya itu begitu naik 10%, 15% dalam 2-3 hari ya nggak bisa nampi karena dompet saya mesti diisi. Jadi apa boleh buat gitu. Udah relatif tinggi lah, ITMG relatif tinggi lah. Nah batu bara, Adro masih punya peluang, terutama karena ada batu bara kokas di situ. PTBA juga masih ada. Nah lalu kemudian satu lagi nih, kalau mau ini yang saya baru kemarin saya celotehi. Itu ada grup grup Raja Wali itu. Tahun kemarin rugi. SMMT apa sih nama perusahaan ini, cari aja di sana. Itu harganya Rp194. Tahun lalu rugi. Dan memang relatif masih kecil, masih kurang dari 2 juta ton kapasitasnya per tahun. Tapi menurut perkiraan saya mereka akan punya kinerja yang bagus. Jadi kalau mau main di level bawah, ya coba-coba aja lah. Dengan catatan harus sampai bukan 1-2 hari loh, ya harus tahan sampai laporan tahunan 2021 keluar. Itu berarti harus sabar sampai April 2022 pada saat laporan tahunan keluar. Menurut perkiraan saya akan terjadi kenaikan keuntungan yang luar biasa. Lalu timah. Nah ini timah tadi saya di grup saya katakan sama Pak Gustaf, timah itu lebih sensitif. PT Timah lebih sensitif perubahan timah ketimbang Antam terhadap nikel. Pertama karena karakteristik yang relatif monopoli. Di Indonesia itu timah ya cuma ada satu itu aja kok. Ada yang lain. Smelter kecil yang ilegal ya ada. Itu satu. Dan kemudian sementara aneka tambang, nikel itu bukan penghasilan terbesarnya masih di emas, walaupun margin nikelnya relatif lebih tinggi. Jadi itu karena proporsi market shares-nya, yang kedua karena naiknya. Jadi timah menurut perkiraan saya masih punya peluang naik sampai tahun depan. Ini tadi masih ditutup di atas 37.000 loh, luar biasa itu, luar biasa. Saya secara kalkulatif memperkirakan PT Timah itu kalau harga timah 19.000 US dollar per metric ton, dia sudah mendapat untung. Jadi Bapak bayangkan kalau dia bisa menjual di atas 30 dolar, lalu gross profit marginnya bisa naik sampai ke langit gitu. Jadi kita tunggulah, mudah-mudahan pengumuman bulan Oktober ini keluar gitu. Jadi yang dibidik itu kan sebenarnya bukan harga timahnya, tetapi kinerja PT Timah akibat kenaikan. Nah, tapi saya cuma bisa ngomong doang kok. Saya beli timah itu 1.475. Beli, nggak usah tanya lotnya. Begitu 1.700 ya saya jual. Jualnya jual semua lagi. Habis. Mau beli lagi 1.720, enggak lah. Jadi ya untung berapa persen itu Pak? 14% dalam waktu beberapa hari. Jadi akhirnya menutup celoteh saya ini tujuan utamanya sebagai investor, tapi kemudian jadi trader. Itu bagus. Jangan sampai tujuan pertama trader kemudian nyangkut jadi investor. Itu tidak bagus. Jadi saya sebagai investor kemudian jadi trader kena godaan keuntungan belasan persen dalam waktu singkat. Baik. Ya, begitu saya kira Pak Muhammad. Baik Pak Hasan. Gimana Aldi, Riki masih ada waktu kurang 5 menit? Ya, ini ada Pak Ihsan, Pak Ari. Pak Ihsan ini menyampaikan
Ya, mungkin bisa disampaikan secara langsung kalau Pak Ihsan berkenan tentang SMGR, Pak Ari. Oh iya, Pak Ihsan ada? Ada. Ini ada. Ya, Pak Ihsan ya ada. Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Urun rembuk. Monggo Iya. Pak Ihsan. Ya, terima kasih Pak Ari, Pak Hasan ya. Info terakhir dari pabrik untuk SMGR, sekarang ini utilisasi mesinnya sudah mulai merangkak naik Pak Ari. Biasanya kan kemarin itu pada semester 1 itu hanya sekitar 70%, bahkan sekarang agak kurang. Sekarang ini sudah mulai naik, pabriknya sudah mulai beroperasi normal, dan mudah-mudahan ini sampai akhir tahun ini bisa lebih baik lagi. Memang salah satunya juga kendala ini karena harga batu bara. Nah ini itu juga berpengaruh juga bagi semen, karena Pareto tertinggi untuk cost production di semen itu adalah di batu bara untuk sama listrik ini, sama energi. Ini Pareto tertingginya untuk cost production-nya. Dan alhamdulillah ini sekarang ini mesin-mesin kita sudah mulai produksinya sudah mulai normal lagi sekarang ini Pak Ari di pertengahan Oktober ini. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, ini satu good news ya dari Pak Ihsan. Jadi inilah senangnya di komunitas kita, Investa. Ini banyak sekali yang teman-teman dari emiten. Ya, sekarang yang terbaru Bu Ratna dari Waskita ya. Ada dari berbagai ya, dari Adaru juga ada. Nah, ini kita bisa saling tukar informasi lah. Jadi kalau saya berharap ya program kita untuk mengundang emiten ini bisa ditangkap ya dengan baik, karena investor-investor ini kan calon-calon, ada yang sudah jadi pemegang saham, ada yang mungkin ingin jadi pemegang sahamnya setelah mendengar presentasi dari emiten begitu ya. Jadi moga-moga lah ya, moga-moga mengerti apa yang Investa maksudkan ini, karena ini adalah komunitas, benar-benar komunitas ke investor yang retail ya, dan banyak sekali, bisa lebih 1.000 dengan di grup sebelah ya, ada 2 grup kan kita ini banyak, belum yang nasabah-nasabah BNI Sekuritas. Jadi kami ingin saling mendengar, mendapat informasi, itu senang sekali kita kalau sebagai investor fair play gitu ya, apapun yang ada di perusahaan itu disampaikan. Ini bukan insider information, bukan ya. Jadi kita ingin tahu kok. Kan sama aja kalau teman-teman ditanya pers, kan juga menjawab seperti itu. Nah, saya itulah. punya saran, interupsi Pak Ari. Saya punya saran. Ya. Yang pertama mungkin kita perlu memperkenalkan kepada emiten bahwa Investa ini lembaga pendidikan, lalu kemudian kita punya grup, dan grup ini anggotanya sekian. Kalau BUMN, kalau saya memonitor mereka ketika mereka melakukan public exposing, itu memang luar biasa banyak. Tapi perusahaan-perusahaan kecil itu untuk mengumpulkan 20 orang ini susah. Dan sebagian besar wartawan. Jadi praktis sedikit sekali jumlah investor. Jadi yang pertama, kita brosur atau surat kepada emiten-emiten untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, kalau kita ada forum seperti ini, kita undang wartawan, Pak. Okay. Saya kira kalau kemudian emitennya menarik, lalu kemudian emiten itu akan tertarik kalau seandainya banyak investor dan calon investor ya, dan juga ada wartawan. Jadi kalau ada event-event seperti ini, Bapak sediakan slot untuk wartawan untuk bisa masuk ke dalam. Mudah-mudahan bisa continue. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini yang aktif promo kita itu Mbak Lis ya, dari Investor Daily ya. Ada juga Pak Hari ya, Bari Gunarto, Pak Lis jadi grup Berita Satu lah ya. Itu terima kasih sekali ada Mbak Lis. Sebetulnya ada Kontan ya, Mbak Nur, ada Mas Yoli di CNBC di sini ya, dan Radio Idola ya. Kalau setiap seminggu 3 kali saya live di Radio Idola Semarang ya, itu banyak sekali pendengarnya. Terima kasih untuk teman-teman pers. Ya, kalau masih ada pertanyaan satu, Ricky. Cukup. Ya, ini pertanyaan sudah cukup sih Pak Ari, di grup chat sudah selesai. Kalau sudah cukup, ya kami terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya di dalam Kopi Petang Investa ini. Dan satu yang saya ingin informasikan ya, moga-moga lebih mengenal Investa ini adalah satu lembaga
edukasi gitu ya. Dan sekarang menjadi arena diskusi. Terakhir kemarin kita mendengar ada berita mengenai Joshua, satu anak-anak muda yang nggak tahu saya kenapa bisa begitu ya. Saya sebetulnya sangat senang kalau milenial itu bangkit dan terus mengenal pasar modal kita. Tetapi mungkin ya, kan saya tidak tahu persis apa itu yang terjadi di sana. Lupa atau mungkin kelupaan atau tidak tahu bahwa ada peraturan-peraturan yang mengatur ya, misalnya jadi manajer investasi, sekuritas, seperti itu kan ada aturan-aturan. Mungkin mereka lupa atau mungkin tidak membaca. Dia bikin satu perusahaan-perusahaan yang akhirnya ya terkena sanksi ya saat ini. Dan yang saya ingin sampaikan bukan apa-apa sih, ada di situ salah satu tersangka itu dengan nama institusinya itu Amarta Investa. Saya moga-moga tidak dikait-kaitkan dengan Investa kita ya. Kita hanya Investa saja dan tidak dalam bergerak di seperti itu. Kita hanya di edukasi, kalau katakanlah kalau di dalam kopi pagi atau celoteh di grup itu adalah ya bagian dari diskusi kita antar investor dan tidak merekomen ya yang tanpa dasar begitu kan. Kita tidak memungut biaya dari rekomendasi kalaupun ada ya, kita sampaikan apa yang kita sebagai investor diskusi gitu ya. Dan kita juga bukan pom-pom yang sebagaimana yang sekarang ini banyak ya di suruh ini suruh itu ya, tapi saya nggak tahu dasarnya apa gitu ya. Tetapi kita tahu di sini ada Pak Hasan, ada Dwi Cahyo, ada Juli yang juga punya kemampuan bidang masing-masing, sehingga apa yang disampaikan itu ada dasarnya. Saya yakin ya, dan itu saya tanggung jawab untuk itu sebagai pengelola. Jadi kita tidak aneh-aneh di dalam ikut mengembangkan pasar modal Indonesia ini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya sangat hati-hati ya, sangat hati-hati sekali sekarang juga mengenai kemarin itu bentuk-bentuk modus-modus yang bisa penipuan gitu ya. Jadi saya sangat hati-hati di dalam menerima member, walaupun kita juga butuh teman-teman banyak ya di sini, tetapi jangan sampai dirusak oleh oknum tertentu gitu yang masuk hanya ingin memanfaatkan tindakan-tindakan yang kejahatan bahkan ya. Dan hampir saja ya kemarin saya dengan Rinaldi, untung Rinaldi peka, Tuti peka gitu. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal dari masuknya member yang kira-kira tidak bermaksud baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat berakhir pekan. Pak Hasan ada tambahan Pak Hasan? Udah cukup. Cuman pamit aja, besok pagi subuh saya berangkat ke Jogja. Jadi besok kemana Pak Hasan? Ke Jogja. Oh ya, sampai ketemu ya, kalau, Hasan ya. Kalau misalnya kita bisa ketemu di Semarang atau ketemu di Jogja. Ya Pak. Oh ya, kemarin ada beberapa yang menyampaikan bahwa teman-teman kita ini, saya kebetulan dan Pak Hasan juga itu kebetulan berteman baik dengan owner dari Hotel Ispak di Jogja. Ya, Khalid, jadi ya Pak Khalid ya, Pak Khalid di sini mungkin ada Pak Karim juga salah satu pemegang saham, ada masuk di grup kita juga. Mas Wira itu salah satu partner juga di yang lokal. Itu bagaimana kalau teman-teman Investa ini ke Jogja, apakah dapat diskon nginep di hotel itu gitu ya. Sudah saya sampaikan ke Pak Khalid dan akan direspon secara positif, sedang dibicarakan dengan direksi marketing ya. Jadi kalau nanti teman-teman Investa mau hadir di Jogja silahkan ya, itu hotel bintang 5 ya, hotel bintang 5 yang menurut saya cukup bagus, sangat saya recommended ya. Memang bukan apa-apa, tetapi memang faktanya demikian. Itu ya. Jadi kita ada nilai lebihnya lah menjadi anggota Investa ini, dan mungkin juga di yang lain Pak Tatang juga ya. Ini Pak Tatang adalah sahabat kita juga. Pak Tatang masih ada? Pak Tatang masih hadir, Bari? Masih ada ya? Masih. Oke, ya. Jadi Pak Tatang juga punya beberapa hotel di Bali ya. Itu bisa kita nanti ajak kerjasama buat nanti setelah kondisinya membaik, bila kita di Bali bisa menggunakan hotel-hotel yang di bawah pengawasan Pak
Patang ya. Dan bagus-bagus, saya sudah ke 4 atau 5 hotel ya di sana, mulai di Ubud, di Kuta, di mana ini ada juga. Jadi SOK lah pokoknya jadi member Investa ini. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Moga-moga minggu depan pasarnya masih welcome. Ya, hari ini saya bilang tadi kan sama Pak Hasan ya, ini ada satu justru saya momen yang baik ketika kita diberi kesempatan ya naik dulu terus turun kita belanja. Oh ya, saya lumayan lah hari ini ya. Ada saya beli Soci, ada apa tadi ISSP ya, itu dapat one day trading yang lumayan ya. Saya tipikalnya seperti itu. Untuk saat ini saya memang suka trading pendek, kalau bisa cepat kenapa diperlambat, begitulah kira-kira ya. Dan saham-saham yang level-level yang lebih bawah. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon saran untuk perkembangan kita bersama, dan mohon maaf kalau ada kami dan tim ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam Pak Hari, Pak Hasan. Selamat Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari, Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Hari. Selamat malam. Terima kasih semua tim Investa. Baik, Ya, sudah selesai. Saya stop.